Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Fauzi dengan NIM 208210006 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan dalam pembuatan video ini guna memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Matematika Dasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 materi dari presentasi saya ini, yaitu ada 4 sub materi. Yang pertama, penerapan sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua, sistem persamaan non-linear 2 variabel. Yang ketiga, sejarah teorema Pythagoras. Dan yang terakhir, luas persegi dan luas segitiga. Oke, kita masuk ke sub materi yang pertama, yaitu penerapan sistem persamaan linear 2 variabel. Pengertiannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai berbagai macam masalah, dan dalam penerapan sistem ini bisa diselesaikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan pemisalan terhadap X dan Y, dan yang kedua pembuatan model matematika. Oke, saya di sini akan memberikan contoh soalnya, yaitu Andi membeli 2 buku dan 1 pensil dengan harga 6.000. Tony membeli 2 buku dan 3 pensil dengan harga 9.000. Jika Ani membeli 4 buku dan 3 pensil, berapa uang yang harus dibayarkan? Penyelesaiannya, misal buku sama dengan X, pensil sama dengan Y. Persamaan 1, 2X tambah Y sama dengan 6.000. Persamaan 2, 2X tambah 3Y sama dengan 9.000. Yang ditanya, 4X tambah 3Y. Jawab, mengeliminasi variabel X. 2X tambah Y sama dengan 6.000, 2X tambah 3Y sama dengan 9.000. 0 dikurang 2Y sama dengan minus 3.000, Y sama dengan minus 3.000 dibagi min 2, Y sama dengan 1.500. Substitusi Y sama dengan 1.500 ke persamaan pertama, yaitu 2X tambah Y sama dengan 6.000, 2X tambah 1.500 sama dengan 6.000, 2X sama dengan 6.000 dikurang 1.500. 2X sama dengan 4.500, X sama dengan 4.500 dibagi 2, yaitu X sama dengan 2.250. 4X tambah 3Y sama dengan 4 dikali 2.250 ditambah 3 dikali 1.500 sama dengan 9.000 ditambah 4.500 sama dengan 13.500. Jadi Ani membayar 4 buku dan 3 pensil dengan harga 13.500. Oke, di sini saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu sistem persamaan non-linear 2 variabel. Pengertiannya adalah SPN LDV adalah sistem persamaan yang kedua persamaannya tidak linear. Contohnya, 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 3. Variabelnya berpangkat minus 1. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 25. Variabelnya berpangkat 2. SPN LDV dapat diselesaikan dengan metode pada SPLDV dengan memisahkan variabel non-linear sebagai variabel linear. Kita lanjut ke penyelesaian dan contoh soal. Di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi dengan soal yang dicantumkan berikut, yaitu X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 sama dengan 9, X pangkat 2 sama dengan 4Y pangkat 2 ditambah 9. 4X pangkat 2 dikurang 2Y pangkat 2 sama dengan 92, 4 dikali 4Y pangkat 2 ditambah 9, dikurang 2Y pangkat 2 sama dengan 92, 16Y pangkat 2 ditambah 36, dikurang 2Y pangkat 2 sama dengan 92, 14Y pangkat 2 sama dengan 56, Y pangkat 2 sama dengan 56 dibagi 14 sama dengan 4, Y sama dengan akar 4, Y sama dengan 2 atau Y sama dengan minus 2. X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 sama dengan 9, X pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 sama dengan 9, X pangkat 2 sama dengan 9 tambah 16 X pangkat 2 sama dengan 25, X sama dengan akar 25, X sama dengan 5 atau X sama dengan minus 5. Kita lanjut ke metode eliminasi. Metode eliminasi, X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2 sama dengan 9, 4X pangkat 2 dikurang 2Y pangkat 2 sama dengan 92. Dengan menghabiskan nilai X, yaitu kita
Gunakan yang pertama persamaan pertama dikali 4, 4x pangkat 2 dikurang 16 y pangkat 2 sama dengan 36, persamaan 2 dikali 1, 4x pangkat 2 dikurang 2y pangkat 2 sama dengan 92. Pengurangannya min 14 y pangkat 2 sama dengan minus 56, y pangkat 2 sama dengan minus 56 dibagi 14 sama dengan 4, y sama dengan akar 4, y sama dengan 2, dan y sama dengan minus 2. Kedua, x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2 sama dengan 9, 4x pangkat 2 dikurang 2y pangkat 2 sama dengan 92. Dengan menghabiskan nilai y, yaitu dikali 1 persamaan 1, x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2 sama dengan 9, persamaan 2 dikali 2, kali 8x pangkat 2 dikurang 4y pangkat 2 sama dengan 184. Minus 7x pangkat 2 sama dengan minus 175, x pangkat 2 sama dengan minus 175 dibagi minus 7 sama dengan 25. X sama dengan akar 25, x sama dengan 5, atau x sama dengan minus 5. Jadi penyelesaian adalah x sama dengan 5 atau minus 5, dan y sama dengan 2 atau minus 2. Oke, itu dia cara penyelesaiannya. Kita lanjut ke sub materi yang ketiga, yaitu sejarah teorema Pythagoras. Pythagoras lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Pythagoras 592 sebelum Masehi sampai dengan 496 sebelum Masehi, bahasa Yunani, adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya, dikenal sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting terhadap filsafat dan ajaran keagamaan yang pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Kehidupan dan ajarannya tidak begitu jelas akibat banyaknya legenda dan kisah-kisah buatan mengenai dirinya. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa ia banyak melakukan perjalanan, di antaranya ke Mesir. Perjalanan Pythagoras ke Mesir merupakan salah satu bentuk usahanya untuk berburu, menimba ilmu pada imam-imam di Mesir. Konon, karena kecerdasannya yang luar biasa, para imam yang dikunjunginya merasa sanggup untuk menerima Pythagoras sebagai murid. Namun pada akhirnya ia diterima sebagai murid oleh para imam di Thebe. Di sana ia belajar berbagai macam misteri. Selain itu, Pythagoras juga berguru pada imam-imam Kaldei untuk belajar astronomi, pada para imam Phoenician untuk belajar logistik dan geometri, pada para magi untuk belajar ritus-ritus mistik, dan dalam perjumpaannya dengan Zarathustra ia belajar teori perlawanan. Selepas berkelana untuk mencari ilmu, Pythagoras kembali ke Samos dan meneruskan pencarian filsafatnya serta menjadi guru untuk anak Polycartes, penguasa tiran di Samos. Kira-kira pada tahun 530, karena tidak setuju dengan pemerintahan Tyrannos Polycartes, ia berpindah ke kota Kroton di Italia Selatan. Di kota ini, Pythagoras mendirikan sebuah tarekat beragama yang kemudian dikenal dengan sebutan kaum Pythagorean. Kaum Pythagorean sangat berjasa dalam meneruskan pemikiran-pemikiran Pythagoras. Semboyan mereka yang terkenal adalah Autos Epa Ipse Dixit. Dia sendiri yang telah mengatakan demikian. Kaum ini diorganisir menurut aturan-aturan hidup bersama, dan setiap orang wajib menaatinya. Mereka menganggap filsafat dan ilmu pengetahuan sebagai jalan hidup, sarana supaya setiap orang menjadi tahir, sehingga luput dari perpindahan jiwa terus-menerus. Di antara pengikut-pengikut Pythagoras, di kemudian hari berkembang dua aliran. Yang pertama disebut akusmatikoi atau akusma. Apa yang telah didengar, peraturan mereka mengindahkan penyucian dengan menaati semua peraturan secara saksama. Yang kedua disebut matematikoi, matesis, ilmu pengetahuan. Mereka mengutamakan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pasti. Salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pythagoras karena ialah yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Sisi lain dari segitiga siku-siku, dan C mewakili panjang dari hipotenusanya, sisi miring. Oke, rumusnya itu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2, atau B sama dengan akar C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Oke, kita lanjut ke sub materi terakhir,
yaitu segitiga dan luas persegi. Luas segitiga sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Untuk luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Oke, cukup sekian video presentasi saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya bermohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.